wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah hayakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah Idah al-Mahajjah. Kita sampai pada ucapan beliau, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab tarkil jihadi indal ajzi anhu maddiyan aw syar'iyyan. Bab meninggalkan jihad. Yani bab meninggalkan jihad tatkala yani al-ajz anhu, tidak mampu untuk melakukannya, lemah untuk melakukannya. Maddiyan, baik lemah secara materi, au syar'iyyan, atau lemah secara syar'i. Jadi bab yang ada di hadapan kita adalah bahwa sebagaimana semua syariat yang lain, semua syariat itu dibangun di atas istita'ah. Yani kata para ulama, la wujuba yani ma'al ajzi wala tahrima ma'al darurah. Tidak ada kewajiban apabila enggak mampu melakukan, dan tidak ada yang haram kalau dalam kondisi terpaksa. Dan ini kaidah umum dalam menghadapi semua syariat. Ada perintah sholat, hukum asal sholat itu wajib berdiri. Enggak mau berdiri jangan dipaksakan. Maka sholatlah sambil duduk. Enggak mampu duduk jangan dipaksakan. Sholat sambil yani berbaring. Yani kita itu ada kewajiban puasa. Enggak mau puasa jangan dipaksakan. Yani tapi enggak usah puasa, hanya saja membayar qadha. Kalau qadha juga enggak mampu, maka membayar fidyah. Begitu. Jadi semua hukum syariat juga semacam itu. Amar ma'ruf nahi mungkar juga macam itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau misalnya pakai kekuatan, enggak mampu, pakai lisan, enggak mampu, maka dengan hati. Nah, sebagaimana yang kita katakan kemarin, jihad itu adalah bagian dari hukum-hukum syariat. Maka ini berlaku hukum ini juga. Ini berlaku kaidah ini juga, bahwasanya jihad itu dibatasi oleh istita'ah. Kalau ada kemampuan untuk melakukan jihad fi sabilillah. Kalau tidak mampu, baik tidak mampu itu dari sisi materi, persiapan materi, atau tidak mampu itu dari sisi syar'i, maka syariat jihad itu menjadi tidak berlaku dalam kondisi itu. Itu bab yang ada di hadapan kita. Jadi bab tarkil jihadi indal ajzi anhu maddiyan aw syar'iyyan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maafkan, maafkanlah mereka hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tetap tegakkanlah salat, tunaikan zakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da dzikri qissati khurujid dajjal wa nuzuli Isa alaihi salam. Tatkala menceritakan kisah tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, fa bainama huwa kadzalik, tatkala dalam kondisi itu, id auhallahu ila Isa, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadalli, aku telah mengeluarkan para hamba-hambaku, la yudana li ahadin biqitalihim, tidak akan ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Faharris ibadi ila tur, maka lindungi para hamba-hambaku ke bukit Turisina. Nah, perhatian Allah wa yakum. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin tatkala mereka masih berada di kota Mekah. Tatkala mereka itu masih berada di kota Mekah, kondisi mereka itu lemah, kondisi mereka tidak mampu untuk melawan, dan mereka ditindas oleh orang-orang kafir. Maka yang dilakukan adalah perintah Allah, fa'fu wasfahu, sudahlah, jangan ladeni, jangan ngelawan, mau tidak mau harus
memaafkan mereka hatta ya'tiyallahu bi amri, memaafkan dalam arti enggak ngelawan gitu ya kan. Memaafkan dalam arti tidak melawan, enggak ngeladeni siksaan dan gangguan mereka hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya, dan perkaranya Allah adalah kemenangan kaum muslimin. Jika suatu ketika nanti Allah sudah berkehendak memenangkan kaum muslimin, maka akan datang kemenangan tersebut. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala firman, alam tara ilal ladzina qila lahum, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, wa aqimus salata wa atuz zakat, tunaikan salat, tegakkan atau tunaikan salat, bayarlah zakat, laksanakan salat, tunaikan tunaikan zakat. Ayat ini juga sama dengan ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian, jangan melawan orang-orang kafir. Di Mekah kejadiannya, jangan melawan orang-orang kafir. Yang kalian lakukan, nggak usah melawan karena belum waktunya, nggak punya kekuatan. Laksanakan aja sholat, tunaikan zakat secara mutlak di kota Mekah. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kisah akhir zaman, tatkala kejadian di akhir zaman nanti, tatkala Dajjal itu turun, kemudian membuat malapetaka di muka bumi, kemudian Allah menurunkan Nabi Isa, dan Nabi Isa itulah yang membunuh Dajjal. Jadi tatkala dalam kondisi itu kaum umat manusia dalam kondisi aman, adem ayem gitu ya, di bawah kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, maka dalam kondisi pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan kepada Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar dari tempatnya yang selama ini sejak zaman Dzulqarnain mereka itu ditahan di sebuah tempat yang nggak bisa keluar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau menghendaki Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Isa, inni qad akhrajtu ibadalli, aku telah mengeluarkan, maksudnya memberikan izin kepada mereka untuk keluar, la yudanu li ahadin biqitalihim, kalau mereka itu keluar, tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa tatkala itu, faharris ibadi ila tur, sudahlah bawa lindungi para hamba-hambaku untuk dari serangan Ya'juj dan Ma'juj itu ke bukit Tur, untuk berlindung dari serangan mereka. Hadis ini sangat jelas ya ikhwan. Hadis ini itu kejadiannya itu malah kaum muslimin itu berada di puncak-puncak kekuatan. Karena di zaman itu ada Nabi Isa dan ada Imam Mahdi. Di zaman itu ada Nabi Isa. Kan cerita akhir zaman itu, cerita akhir zaman itu ya ikhwan, itu adalah keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi itu nanti baiat di depan Ka'bah. Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibn Abdullah atau Ahmad ibn Abdullah, dibaiat di depan Ka'bah, dan dialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti di akhir zaman akan ada seorang dari garis keturunanku yang Allah akan menegakkan keadilan, Allah akan menyebarkan ketentraman lewat tangan dia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Dajjal untuk keluar. Dajjal keluar, Imam Mahdi rahimahullah taala kewalahan menghadapinya, kemudian Allah menurunkan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa membunuh Dajjal. Tatkala umat dalam kondisi di puncak-puncak kenikmatannya, pimpinan mereka adalah Imam Mahdi dan mereka ditunggui oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar dari tempat belenggu mereka. Mereka nggak bisa keluar selama ini sejak zaman Dzulqarnain. Mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar, dan jumlah mereka itu amat sangat banyak. Kekuatan mereka itu sangat dahsyat. Jumlah mereka amat sangat banyak. Sampai diceritakan dalam beberapa hadis, tatkala mereka itu keluar, mereka itu melewati atau mereka bertemu dengan Buhairah Tabariyah, danau Tiberias. Itu adalah dikatakan Buhairah karena danau saking luasnya kayak sampai laut kecil gitu ya, laut kecil Tiberias. Danau Tiberias. Itu yang bagian pertama karena ngelak ya gitu ya, karena haus, kemudian dia minum. Pasukan yang bagian terakhir, sungai itu sudah habis airnya. Saking banyaknya pasukan mereka. Allah Subhanahu wa taala tatkala itu
tidak memerintahkan kepada Nabi Isa, tidak memerintahkan kepada Imam Mahdi untuk melawan sak mampu nih, enggak, karena nggak mungkin melawan, kekuatannya nggak memungkinkan. Jadi kekuatan tidak memungkinkan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malah membawa mundur pasukan kaum muslimin untuk berlindung di atas bukit agar tidak mendapatkan serangan dari Ya'juj dan Ma'juj. Begitu. Jadi gambaran yang ada. Dari zaman Rasulullah SAW hal-hal semacam itu pernah ini terjadi. Tatkala Rasulullah SAW mau diserbu dalam perang Ahzab, yang beliau lakukan tidak menyerang, tidak berperang, tapi beliau melakukan tindakan bagaimana caranya agar perang tidak terjadi dengan membuat parit. Yang itu menjadikan terhalanginya perang yang sudah direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, wa qala Ibnu Taimiyah, dan berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faman kana minal mu'minina bi ardhin huwa fiha mustad'af." Barang siapa dari kalangan kaum muslimin di sebuah daerah yang dia di situ lemah, enggak punya kekuatan, au fi waqtin huwa fihi mustad'af, atau waktu yang ada saat itu adalah lemah, falyamal bi ayati sabar, maka hendaknya dia itu mengamalkan ayat untuk bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrik. Falyamal bi ayati sabri was-safhi wal-'afwi, yani amman yu'dhillaha wa rasulahu minal ladzina utul kitaba wal musyrikin. Hendaknya mengamalkan ayat sabar, ayat memaafkan, yani terhadap orang-orang yang mengganggu, yani menyakiti Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ahlul quwwa, adapun kaum muslimin itu mempunyai kekuatan, mempunyai pasukan militer, mempunyai kekuatan, fa innama ya'maluna bi ayati qital a'immatil kufar. Jadi maka yang mereka amalkan adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang kewajiban memerangi tokoh-tokoh kekufuran, alladzina yata'anuna fid din, yang mereka itu mencela agama, bahwa ayati qitalil ladzina utul kitab, dan mengamalkan ayat tentang memerangi orang-orang yang diberi kitab, orang-orang ahlul kitab, hatta yu'tul jizyata, sampai mereka itu mau membayar jizyah, peti gitu, an yadin, dengan tangan mereka sendiri, wahum sahirun, dan mereka dalam kondisi yang hina. Ucapannya Syekhul Islam rahimahullah taala ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam pandangan beliau ayat sabar ayat tentang jihad itu tidak saling menghapus, tapi ayat tentang jihad itu diberlakukan pada waktunya, jadi masing-masing. Kan ayat tentang jihad sebagaimana yang dulu pernah kita bahas, adalah ayat tentang jihad itu kan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah perintah untuk bersabar dari diganggu, disiksa, dilecehkan, sabarlah, enggak usah dilawan. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah dibolehkan memerangi kalau diserang duluan. Jadi dibolehkan jihad jihad untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Ini bukan untuk menyerang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru syariat jihad secara mutlak, mau bertahan mau menyerang. Dan 3 ayat ini itu ada 2 cara pandang di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama, ayat yang ketiga menghapus ayat yang kedua. Ini cara pandang sebagian ulama. Tapi cara pandang yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu adalah mazhab jamaahir para ulama dalam masalah ini, bahwasanya 3 ayat itu tidak saling menghapus, tapi 3 ayat itu diberlakukan pada waktunya yang pas. Jika masih lemah, gunakan ayat Mekah. Jika sudah kuat, gunakan ayat Madinah. Jika masih lemah, maka gunakan ayat untuk bersabar. Jika sudah punya kekuatan, gunakan ayat untuk memerangi orang-orang kafir. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala di sini. Wa qala aidan, beliau juga berkata, innal aduwwal kharija an syariatil Islam lamma qadima Dimashq. Sungguhnya musuh yang keluar dari syariat Islam, jadi musuh orang-orang kafir. Lamma qadima Dimashq, tatkala dia itu datang, pasukan itu datang ke Damaskus, Suriah. Kharaju yastaghithuna bil mauta. Jadi penduduk Suriah tatkala itu keluar dari kampungnya, keluar dari rumahnya, beristighatsah, minta perlindungan kepada para wali yang sudah mati. Indal kubur, di kuburan. Allati yarjuna indaha kashfa dharrihim, yang mereka menganggap, yang mereka berharap dengan melakukan itu maka penghuni kuburan itu akan melepaskan kemadharatan mereka. Faqultu lahum, maka aku kata Syekhul Islam berkata kepada mereka, haula'il ladzina yastaghithuna bihim law kanu ma'akum fil qital lan hazamu
kaman hazama man inhazama minal muslimina yauma Uhudin. Jadi kata Syekhul Islam menghadapi mereka, ngomongin ke mereka, seandainya lo, yani yang kalian minta itu masih hidup, benar ya? Lau haula'i allati tastaghitsuna biha law kanu ma'akum fil qital. Seandainya yani orang-orang yang sudah mati ini kalian yang minta itu bisa berdiri lagi dan ikut apa? Berperang gitu ya, dan ikut berperang. Yani apa tadi? Yani lana hazamu, niscaya kalian itulah akan kalah. Mereka juga akan kalah sebagaimana dulu perang Uhud kaum muslimin juga pernah kalah. Fa innahu kana qad qalla annal askara yankasiru bi asbabin iqtadha dzalik. Karena sudah merupakan sunnatullah, pasukan perang itu akan hancur, enggak solid gitu, akan kalah. Yani akan hancur. Yani asbabin, karena banyak sebab, iqtadha dzalik, yang menuntut akan hal itu. Wali hikmatillahi azza wa jalla fi dzalik, dan karena hikmah Allah azza wa jalla dalam masalah itu. Walihada, oleh karena itu, kana ahlul ma'rifah bid-din wal mukasyafa. Oleh karena itu orang-orang yang ahlul ma'rifah, orang yang mengenali agama, orang yang alim gitu ya, yani mereka itu tahu, yani lam yuqatilu fi tilkal marrah, tidak akan melakukan peperangan pada waktu itu. Li'adamil qitalis syar'i, karena tidak adanya perang yang syar'i. Alladzi amarallahu bihi wa rasuluh, yang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walamma yahsulu fi dzalik, dan bahwasanya kalau semacam itu yang akan terjadi adalah minasyarri wal fasad, akan terjadi kejelekan, akan terjadi kerusakan. Wantifa'in nusrah al-matlubah minal qital, dan hilangnya yani kemenangan yang dituntut dalam peperangan. Fala yakunu fihi thawabat dunya wala thawabal akhirah, maka yang terjadi tidak ada pahala balasan dunia, tidak ada balasan akhirat. Liman arafa hadza wa hadza, barang siapa yang mengetahui ini dan itu. Walamma kana ba'da dzalika ja'alna na'murun nas bi ikhlasid din, maka setelah peristiwa itu kami memerintahkan manusia yani untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, wal istighatsah bihi, dan minta perlindungan itu hanya kepada Allah, wa annahum la yastaghitsuna illa iya, dan mereka tidak minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah semata. La yastaghitsuna bimalakin muqarrab, tidak minta perlindungan kepada malaikat yang didekatkan, wala nabiyyin mursal, tidak pula kepada nabi yang diutus. Falamma aslahan nasu umurahum, maka tatkala yani orang-orang itu membenarkan, memperbaiki kondisi mereka, wasaddaqu fil istighatsati bi rabbihim, dan mereka jujur tatkala minta perlindungan kepada yani Tuhan mereka, nasarahum ala aduwihim nasran aziza, maka Allah memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuh mereka dengan kemenangan yang sangat gemilang. Walam tuhzam at-tatar mithla hadhil hazimah, pasukan Tartar belum pernah kalah semacam kekalahan ini. Qabla dzalika aslan, sebelum ini enggak pernah kalah sama sekali. Walima hasaha min tahqiqi tauhidillah, dan karena itu adalah untuk menegakkan tauhidnya kepada Allah, wa ta'ah rasulih ma lam yakun qabla dzalik, dan mentaati rasulnya yang itu tidak terjadi sebelumnya. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu beliau menceritakan tentang kondisi yang ada di zamannya. Jadi tatkala itu ya ikhwan, jadi sedang ada kekuatan militer besar dari Mongolia, pasukan Tartar tatkala itu. Jadi untuk menguasai seluruh dunia. Lah salah satu yang mereka serbu itu adalah negeri Baghdad. Jadi salah satu yang mereka serbu adalah negeri Baghdad, negeri Timur Tengah lah. Ya Baghdad, ya Suriah, ya ini, ya itu, mereka serbu dan mereka taklukkan, terutama ini Irak sama Syam. Kenapa? Karena di zaman itu pemerintahan adanya di sana. Di zaman itu pemerintahan itu jadi adanya di tempat itu. Lah, karena khawatir ya dengan kekuatan pasukannya, yani pasukan Tartar itu yang sangat dahsyat. Akhirnya mereka itu banyak di antara mereka yang kalut, kemudian minta perlindungan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Mohon jadi selamatkan hartaku, selamatkan keluargaku, selamatkan negeriku, pokoknya gitulah, minta perlindungan. Pada waktu mereka melakukan itu, ketahuan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau itu ngomongnya, seandainya loh yang kalian minta itu hidup lagi, terus ikut perang bersama kalian itu akan kalah. Jadi kalian itu akan kalah. Kenapa? Dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemenangan itu datangnya dari Allah.
Dan kalau memang orang yang berperang itu tidak memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan mungkin terjadi kemenangan. Tidak akan mungkin terjadi kemenangan. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada waktu perang Uhud gitu ya. Tatkala ada beberapa orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan yang semacam itu. Nah, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, fil ayat, dalam ayat-ayat tadi, dalam dua ayat tadi, adalah al-amru, ada perintah bis-safhi wal afwi, untuk memaafkan, wa kafil yad, dan menahan tangan, indal ajzi 'anil qital, kalau memang enggak mampu berperang, kalau memang benar-benar tidak ada kemampuan untuk berperang. Nah, atsaniyah, bayan halin nabi, penjelasan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabihi, dan para sahabatnya, fi Makkah, di kota Makkah, wa istighalihim bid-da'wati ma'a kafil yad 'anil qital. Jadi menyibukkannya beliau dengan berdakwah tanpa gubris adanya perang, memerangi orang-orang kafir. Yani bid-da'wati ma'a kafil yad, dengan menahan anil qital, dari berperang. Jadi kondisinya belum memungkinkan, maka kalau diganggu ya disabari, diterima, disabari gitu, sampai Allah memberikan kekuatannya. Nah, yang ketiga kata beliau, ada masyru'iyyatil jihad, tidak disyariatkannya jihad, idza lam tatahaqqaq bihil maslahah, apabila tidak ada prediksi kuat akan terjadi kemaslahatan, wa tantafi'u bihi al mafsadah, dan tertolaknya mafsadah. Dalam gambaran para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam gambaran bahwa jihad itu tujuannya adalah untuk i'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ternyata kemudian dengan perang, dan apabila selesai perang kok malah kalimat Allah di muka bumi gak bisa ditegakkan, berarti jihad itu gak ada fungsinya tatkala itu. Malah kaum muslimin mati kabeh misalkan. Jadi malah tidak ada lagi dakwah di tempat itu gara-gara ini, gara-gara itu, maka itu malah berbalik arah dari tujuan disyariatkannya berjihad fi sabilillah. Ar-rabi'ah, min sunnatin nabi kaful yad anil qital indal ajz. Di antara sunnahnya Rasulullah SAW adalah menahan diri dari berperang kalau belum mampu. Nah, al-khamisah, yang kelima, khata'u man yad'u ilal jihad, kesalahan orang yang menyeru kepada jihad, orang yang mengajak orang lain berjihad, indal ajzi, ajzan maddiyan wa ma'nawiyan, tatkala memang enggak mampu secara finansial, maddiyan, dan enggak mampu secara maknawi, secara mental enggak siap, secara materi enggak siap, maka tatkala itu jangan paksakan diri untuk berjihad fisabilillah dalam kondisi semacam itu. Yang keenam, imtina'u ahli ilm, para ulama itu menolak min jihadil a'da, dari memerangi musuh, indan tisyari madhahiri syirki, tatkala menyebarnya lambang-lambang madhahir, dari tanda-tanda kesyirikan, wa ta'alluq bi ghairillah, dan berlindung kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, li'adami tawaffuri asbabin nusrah, karena tidak ada lagi sebab-sebab kemenangan. Maksudnya bahwa Allah wa iyyakum, jadi kemenangan kaum muslimin itu tidak karena kekuatan militer, tidak karena senjata, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian pasukan itu tidak layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah akan dicabut, dan kalau pertolongan Allah dicabut, tinggal kekuatan militer, dan kemungkinan kaum muslimin itu akan kalah. Nah, yang ketujuh terakhir, ahamiyatu, kata beliau, pentingnya tangqiyatis sufuf wa tashihi aqaidin nas, pentingnya membersihkan shaf dan meluruskan akidah-akidah manusia, fistijlabin nasr, untuk mendatangkan kemenangan, alal a'da, terhadap musuh, wa husul ala izz wa tamkin, dan mendapatkan kemenangan dan pemantapan di muka bumi. Nah, wallahu a'lam. Pada Allah, ada satu bab lagi yang masih berkaitan dengan jihad, kita baca agak cepat. Karena ini fikih jihad ya, sebenarnya bukan masalah manhaj, masalah fikih, bagaimana orang itu tatkala berperang itu sesuai dengan aturan syariat.
Beliau mengatakan fi dzikri ba'dil dhawabitil jihad syar'i, menyebut sebagian kaidah dalam tata laksana jihad yang syar'i. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, yang mereka itu memerangi kalian, wala ta'dadu, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Ayat ini akan menunjukkan kepada kita bahwa mau perang silahkan, tapi jangan i'tida, jangan melampaui batas. Ini apa itu melampaui batas? Perinciannya pada hadis-hadis yang di bawahnya. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, yaqul, yani Rasulullah SAW itu bersabda, la taqtulun nisa, jangan bunuh kaum wanita. Wala sibyan, jangan pula bunuh anak-anak. Wala syekh al-kabir, jangan bunuh orang tua yang sudah renta. Wala man alqa ilaikumus salama, dan jangan bunuh orang yang telah menyerah. Yani menyampaikan ini penyerahan diri, itu yang menyerah. Wa kaf yadahu, dan menahan tangannya. Menahan tangannya maksudnya enggak mau berperang. Fa in fa'altum hadza, apabila kalian lakukan itu, faqad i'tadaitum, kalian telah melakukan tindakan melampaui batas. Hadis ini berikan kepada kita bahwasanya salah satu di antara syariat berperang itu gak ngawur. Perang itu ada aturan nih. Wanita enggak boleh dibunuh. Ini anak-anak enggak boleh dibunuh, orang tua renta enggak boleh dibunuh, dengan catatan ya, mereka tidak ikut-ikutan perang. Lah kalau wanita atau pasukan perempuan mesti enggak boleh dibunuh. Jadi yang kita masukkan di sini adalah tatkala mereka, biasanya kan mereka itu nggak ikut perang. Tatkala mereka nggak ikut perang, jadi nggak ikut, jadi berperang gitu ya, maka ya tidak dilibatkan dalam hal yang semacam itu. Adapun kalau kemudian wanita, anak-anak adalah ikut perang, ya berlaku sebagai musuh. Ini berlaku sebagai musuh. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita larangan, jadi perang itu nggak ngawur, tapi ada larangannya, ada aturannya. Tidak boleh untuk apa? Jadi tidak boleh membunuh anak, orang tua, dan macam-macamnya. Wa an Mu'ad radhiyallahu an, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, an Rasulullah, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, al-ghazwu ghazwan, perang itu ada dua model, ada dua bentuk. Amma man ibtagha wajha Allah, adapun barang siapa yang mencari wajah Allah, yani wa ata'al imam, ikhlas hanya karena Allah ya, wa ata'al imam, dan mentaati pemimpinnya. Wa anfaqal karimah, dan dia menginfakkan harta yang dia senangi. Wa yasaras syarik, dan dia memudahkan teman kerjanya, teman patukan kerjanya. Yani wajtanabal fasad, dan menjauhi kemaksiatan, kerusakan. Yani fa inna naumahu wa nabahahu ajrun kulluh, maka tidurnya berpahala, bangunnya juga berpahala. Taib. Wa amma man ghaza fakhran wa riya'an wa sum'atan, adapun barang siapa berperang itu karena nyombong, karena riya, karena sum'ah, wa asal imam, dan dia itu melanggar aturan negara, pemimpin negara, wa afsada fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi, fa innahu lam yarji bil kafaf, jadi maka dia tidak balik dengan sesuatu yang menyenangkan. Allahu a'lam. Intinya bahwa perang itu ada aturan nih gitu loh. Perang itu ada aturannya. Perang yang benar itu adalah yani ada pemimpinnya, yani pokoknya itu taat kepada pemimpin. Jadi kemudian memberikan nafkah dalam untuk berperang itu adalah dari hartanya dia senangi, dan macam-macamnya lah. Maka yani itu adalah berperang yang untuk kalimat Allah. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau mengatakan, man kharaja minat ta'ati, barang siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, lalu dia meninggalkan jamaah, meninggalkan baiat kepada pemimpinnya, pemimpin negeri maksudnya, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati seperti matinya orang-orang apa? Jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin immiyah, barang siapa yang perang itu untuk mempertahankan bendera asabiyah, bendera immiyah, ini bendera keumuman masyarakat gitu. Ikut sikut apaan nih? Yang ghalabu li asabah, dia itu marah karena ini keluarganya. Au yad'u ila asabah, atau mengajak untuk ta'assub. Au yansur asabatan, atau membela yani orang-orang yang ta'assub. Faqutila, lalu dia terbunuh, faqitlatun jahiliyah, maka yani dia terbunuh seperti terbunuhnya orang-orang jahiliyah, bukan berarti kafir lah ya. Wa man kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajirah, barang siapa yang keluar dari umatku karena yang baik sama orang yang jelek, wa la yatahasya min mu'miniha,
dan tidak menjauhi, menghindari orang-orang mukminnya, wala yafi lidzi ahdin ahdahu, dan tidak menunaikan hak-haknya. Falaysa minni walastu minhu, dia bukan termasuk golonganku dan aku tidak termasuk bagian dari dirinya. Artinya ini jelasnya itu adalah tatkala berperang itu adalah murni ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi di belakangnya itu panjang. Wa an Buraidah, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran, apabila mengangkat panglima perang, ala jaish aw sariyah, mengangkat panglima perang pasukan, ausahu fi khassatihi bitaqwallah, beliau itu berwasiat pada pemimpin itu untuk selalu berwasiat kepada bertakwa kepada Allah, bi khassatihi bitaqwallah wa man ma'ahu minal muslimin, dan memperhatikan bertakwa kepada Allah terkait dengan tugasnya melindungi orang-orang mukmin, kaum muslimin, khaira. Kemudian beliau bersabda, uzu bismillah, berperanglah di jalan dengan menyebut nama Allah, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, qatilu man kafara billah, perangilah man kafara billah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Uzu wala tahullu, perangilah, jangan tahullu itu jangan mengambil harta perang sebelum dibagi. Wala taghduru, jangan kalian itu berkhianat. Wala tumatsilu, jangan sampai mencincang orang yang sudah mati dia, tumatsil itu. Wala taqtulu walida, janganlah membunuh anak kecil, janganlah membunuh anak yang kecil. Ini juga ini juga aturan tatkala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang itu gak ngawur, tapi ono aturan nih. Jangan begini, jangan begitu. Wa an Amr ibnul Hamaq al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ammana rajulan ala damihi, barang siapa yang menjamin keamanan seseorang, menjamin keamanan darah seseorang, faqatalahu, lalu dia mengkhianati, sudah menjamin orang itu sudah merasa yakin aman, ternyata malah dibunuh. Dibunuh. Fa innahu yahmilu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah, maka dia nanti akan membawa bendera pengkhianat dari kiamat nanti. Dia dicap oleh Allah sebagai seorang pengkhianat di muka bumi. Wa fi lafdhin Nasa'i, dan lafadznya Nasa'i, idza tama'anna ar-rajulu ila rajul summa qatalahu, apabila ada orang merasa aman dengan tatkala berada di dekat orang lain, lalu ternyata dia bunuh ba'da matma'anna ilaih, setelah dia itu merasa aman, nusibalahu yaumal qiyamati liwa'a ghadrin, maka akan ditetapkan dirinya pada hari kiamat nanti dalam bendera ghadr, sebagai orang yang pengkhianat, sebagai orang yang pengkhianat. Mana dari hadis ini adalah kalau ada orang kafir minta suaka politik, minta pelindungan keamanan, Kemudian kaum muslimin itu melindungi sudah kamu di sini dan keamananmu kami lindungi, Kemudian setelah itu akhirnya orang kafir itu merasa aman, merasa ayem karena dianggap akan keamanannya dilindungi. Ternyata malah dirampok, Ternyata malah dibunuh, semacam itu kejadian yang ada dalam hadis ini. Maka orang yang sudah berjanji itu, maka dia itu akan dianggap oleh Allah sebagai seorang pengkhianat. Wa an Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang mu'ahad. Mu'ahad itu apa itu mu'ahad? Orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha, dan sungguhnya baunya surga itu tujatu min masirati arba'ina ama, sudah bisa kecium padahal perjalanan menuju ke sana masih 40 tahun. Saking jauhnya, saking luasnya padang saking luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu ya, hadis-hadis ini dipaparkan oleh beliau hanya ingin menunjukkan bahwasanya yang namanya perang itu aturan nih, gak ngawur. Perang itu ada aturannya. Lah,
Di antara aturan-aturan peperangan tadi tidak bunuh wanita, tidak bunuh orang tua, tidak bunuh anak-anak, tidak menjarah, tidak melakukan ini, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Fihi masail, ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, hurmatu qatlin nisa wal dzurriyyah war ruhban wa man lam yansib nafsahu lil kita. Haramnya membunuh wanita, anak-anak, orang-orang tua yang tidak menegakkan dirinya untuk berperang, yang tidak yang dia itu tidak mau untuk ikut berperang. Yang kedua, wujubu ta'atil imam, wajib taat kepada imam. Dan jika kita sebut imam dalam kitab kita manhaj adalah pemimpin negara. Yani wajtinabil fasad fil jihad, dan menjauhi kerusakan dalam berjihad. Wa tahrimi maksiatil imam, dan keharaman maksiat kepada pemimpin. Wal ifsad fil ardi bi takhribil umran, dan merusak di muka bumi dengan menghancurkan bangunan-bangunan. Wa qata'al asyar, memotong pohon. Yani wa ihlakil harth wan nasal, dan menghancurkannya al harth wa an nasal, tanaman dan buah. Nah, yang ketiga, tabarru an-nabi mimman lam yafi li ahli al-ahdi ahdahum bil hadri fihim. Rasulullah itu berlepas diri dari orang yang tidak menjalankan amanat kepada orang-orang yang sudah berjanji keamanan dengan kaum muslimin. Karena mereka adalah orang yang mu'ahad, sudah ada jaminan keamanan, maka wajib dijamin keamanannya. Taib. Rabi'ah, yang keempat, tahrimul ghadr, haramnya mengkhianat, wal khianah. Wa tamsil itu memotong badan kecil-kecil, itu cincang. Membunuh itu tidak langsung, tapi pelan-pelan itu dibunuh. Fil jihad, dalam peperangan sekalipun itu tetap terlarang. Kenapa? Ya karena itu menyiksa. As-khamisah, yang kelima, al-wa'idus syadid, ancaman keras liman yaghdiru biman yatma'innu ilaih. Ini terhadap ancaman keras terhadap orang yang yaghdir, yang itu yang mengkhianati orang yang sudah merasa aman dengan dia. Minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir, kal ahdi awil aman, semacam orang kafir mu'ahad atau orang kafir musta'min. Sawa'un kanal aman min dukhulil kafir biladil Islam, sama saja apakah jaringan keamanan itu karena mereka masuk negeri Islam, au bidukhulil muslim bilada kufrin, atau orang muslim yang berada di negeri yani kafir. Intinya orang yang sudah merasa aman, sudah tidak semua orang kafir bisa dibunuh, karena orang kafir itu ada dua kelompok. Ada orang kafir yang boleh dibunuh, ada orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Dan orang kafir yang tidak boleh dibunuh itu tiga: kafir dhimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk dengan ketentuan yakni undang-undang kaum muslimin, dan mereka wajib bayar jizyah, ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, orang-orang yakni kafir musta'min, orang yang minta jaminan orang yang minta jaminan keamanan. Yani yang terakhir adalah kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian antara negeri mereka dengan negeri kaum muslimin. Apabila itu terjadi, maka tidak boleh untuk diperang, karena itu adalah orang-orang kafir yang tidak boleh untuk diperangi. Mana tadi? Nah, yang terakhir, dakwah fasad ta'awa al-jihad, rusaknya yakni klaim-klaim jihad al-qa'imah 'alal ghadr, yang tegak di atas pengkhianatan, bil musta'minin, terhadap orang-orang yang jaminan keamanan, wal mu'ahadin, orang-orang kafir mu'ahad, wa takhribil umran bit tafjir wa tadmir, dan menghancurkan bangunan, dihancurkan tafjir itu dibom, diledakkan, dihancurkan, wa adam tahashin nisa, dan tidak peduli dengan kaum wanita, wasyghar, dan anak-anak, wa man la ra'ya lahum fil harb, dan orang yang tidak ada pendapat mereka dalam peperangan. Maksudnya enggak ikut cawe-cawe sama sekali dalam peperangan, maka jangan diikutkan. Ini sebagian dari apa yang beliau sebutkan para ikhwah yang berkaitan dengan aturan jihad fi sabilillah. Jadi aturan jihad fi sabilillah yang paling inti adalah kekuatan materi dan kekuatan mental secara syar'i, itu yang paling utama, jadi daripada nanti akan merusak hal yang lainnya. Wallahu insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, kita percepat ya tadi bacanya.
Karena sebenarnya ini bukan kitab manhaj, bukan masalah manhaj, itu masalah fikih. Tapi dimasukkan oleh beliau di bab ini karena melihat ada orang-orang yang mengklaim itu adalah jihad syar'i, tapi praktek lapangannya tidak sesuai dengan jihad apa? Tidak sesuai dengan jihad syar'i. Allah insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka yani wa ta'ala pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Insyaallah ini yang kita pelajari, kita lanjutkan. Subhanallah mamlik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.